sehingga nanti plasma dalam intravaskular berkurang, sehingga kita dapat menemukan hematokritnya naik lebih dari 20% nilai baseline. Habis itu juga bisa ditemukan efusi pleura kalau nanti cairannya itu masuk ke rongga pleura. Lalu kalau dia masuk ke rongga perut bisa jadi asites, dan juga nanti pasiennya bisa hipoalbumin karena albuminnya nanti bisa loss ke cairan interstisial. Nah, ini adalah semuanya tanda-tanda plasma leakage. Jadi kalau ada tanda-tanda ini, maka kita anggap dia dengue hemorrhagic fever. Tapi kalau tidak ada, kita anggap dia dengue fever. Jadi bukan apakah ada mimisan atau gusi berdarah pembedanya, tapi adalah apakah terdapat tanda-tanda plasma leakage atau bukan. Nah, sekarang dengue hemorrhagic fever kita bagi 4, 1, 2, 3, 4 gradingnya. Kalau 1 itu TTV masih bagus, perdarahan spontan tidak ada. Nah, sedangkan kalau grade 2 biasanya kita temukan perdarahan spontan. Jadi nanti misalkan kita temukan mimisan, kita temukan gusi berdarah, dan satu lagi adanya PTQ spontan. Tapi kalau PTQ-nya itu timbul dari pemeriksaan Rumple-Lead, itu masuknya grade 1. Kemudian grade 3 itu tekanan darahnya udah mulai turun, heart rate-nya udah mulai naik, jadi udah ada tanda-tanda shock. Kalau grade 4 ini sudah nggak jelas lagi tekanan darahnya berapa, heart rate-nya juga udah sulit diraba. 3 dan 4 itu kita sebut sebagai dengue shock syndrome. Nah, pasien itu nanti akan meningkat resiko terjadi dengue shock syndrome ketika dia mengalami infeksi sekunder dengan serotype yang berbeda. Artinya, mungkin dulu dia pernah diinfeksi oleh DEN1, kemudian sudah punya antibodinya, kemudian sekarang dia diinfeksi oleh DEN3. Nah, itu katanya akan ada cross reaction antara imunologis DEN1 dan 2 yang menyebabkan terjadinya inflamasi hebat dan bisa menimbulkan DSS atau dengue shock syndrome. Jadi DSS itu akan meningkat resikonya kalau dia terinfeksi sekunder dengan serotype yang berbeda. Nah, penata laksanaannya kalau dia grade 1 sama 2 ini kan masih bagus. Jadi biasanya kita bisa kasih RL, NaCl boleh, ringer asetat juga boleh sebanyak 6 sampai 7 cc per kilo per jam. Jadi startnya di 6 sampai 7 cc. Nanti dievaluasi. Kalau pada evaluasi kita ada perbaikan, artinya hematokritnya turun, kemudian trombositnya naik, boleh diturunkan jadi 5 cc per kilo per jam. Kemudian kalau kita evaluasi lagi dan bagus, makin naik trombositnya dan hematokritnya makin turun, ya kita bisa turunin ke 3 cc. Tapi kalau misalkan pas evaluasi trombositnya makin turun, hematokritnya makin naik, maka bisa kita naikin dari 6 atau 7 ini ke 10 sampai 15. Nah, habis itu nanti evaluasi terus, kalau dia membaik ya kita turunin perlahan-lahan, tapi kalau dia memburuk, di mana nanti trombosit tambah turun, TTV-nya jelek, kemudian hematokritnya naik, maka ganti cairannya jadi koloid 20 cc per kilo. Tapi kalau misalkan TTV-nya makin jelek, terus hematokritnya makin turun, nah ini kan artinya ada perdarahan aktif ya, jadi mau nggak mau nanti lakukanlah transfusi sebesar 10 cc per kilo. Nah, gimana kalau misalnya dia datang dengan grade 3 atau dia datang dengan grade 4? Kalau dia datang dengan grade 3 atau 4, itu kan artinya sudah DSS ya. Nah, kalau sudah DSS, maka penata laksanaannya adalah seperti resusitasi cairan. Jadi langsung kita loading dengan kristaloid sebanyak 20 cc per kilo. Tuh, jadi kalau dia shock DSS, maka langsung berikan cairan 20 cc per kilo. Nah, pemeriksaan kalau untuk dengue ini 1-3 hari pertama itu masih bisa dengan pemeriksaan NS1. Jadi kalau untuk 1-3 hari pertama NS1 boleh diperiksa, tapi kalau dia sudah lewat dari 3 hari itu biasanya dengan NS1 tidak ada efek. Maksudnya NS1 itu sensitivitas sama spesifitas sudah mulai turun, sehingga nanti pemeriksaannya kita switch ke IgG dan IgM dengue. Nah, yang perlu diketahui adalah rata-rata orang kalau kena DBD kemudian sakit, jadi ada mimisannya, ada gusi berdarahnya, itu rata-rata adalah karena infeksi sekunder. Jadi biasanya pasien-pasien yang kita terima di rumah sakit yang karena DBD itu adalah rata-rata pasien infeksi dengue sekunder. Karena kalau dia dengue primer biasanya nggak terlalu berbeda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dokter mau tanya, kalau misalnya yang di terapi 1-2 kan dia turun ya dok, itu evaluasinya sama kayak DSS per 30 menit atau gimana dok? Kalau yang 1-2?
Nah, kalau yang 1-2 itu kan kita mau mengevaluasi ini ya, mau mengevaluasi HT sama trombosit. Artinya kan kita bakal cek lab ya, bakal tusuk-tusuk ke pasiennya. Jadi paling enggak cek aja per 12 jam atau per 24 jam. Jadi nggak usah sampai per 30 menit, karena kalau per 30 menit kan kasihan pasiennya. Jadi kalau dia masih bagus klinisnya 1 atau 2, per 12 jam aja cukup sebenarnya. Terima kasih dok. Sama-sama. Mau tanya dok, Ya, yang pertama untuk transfusinya dok yang diberikan apa? Kemudian kalau HT yang hematokrit itu yang misalnya 10-15 cc, misalnya HT-nya dia meningkat, itu kita patokannya dari sebelumnya itu meningkatnya HT-nya harus berapa persen dok? Oke. Untuk transfusi nanti biasa kita kasih PRC ya, kita kasih darah segar PRC itu buat transfusinya. Sedangkan kalau untuk berapa persen kenaikan hematokritnya itu sebenarnya nggak ada batasan. Jadi kalau misalkan kita rasa hematokritnya itu naik dari pemeriksaan sebelumnya, nah itu nanti dapat dipertimbangkan pemberian cairan kolom. Jadi kalau untuk persenannya sendiri itu nggak ada cut off-nya berapa. Iya, masih dok. Sama-sama. Dokter izin tanya, Ya. kalau contoh dari plasma leakage itu kan HT-nya lebih meningkat dari 20% dari baseline. Nah, itu cara dia ngitung dari baseline itu gimana sih dok? Oke. Dapat HT lebih dari 20%. Iya, jadi nanti kalau misalkan dapat soal nih, terus kita mau menentukan apakah dia hematokritnya itu naik atau tidak, maka kita harus tahu dulu HT normal itu berapa. Hematokrit normal pada anggaplah orang dewasa dulu ya, karena kan anak-anak kan beda lagi. Pada orang dewasa itu berapa? Misal nih, pria dewasa itu hematokrit normalnya kan antara 38. Pria dewasa itu antara 38 sampai berapa tuh? 45 ya. Pokoknya cari nanti nilai maksimal hematokrit berapa. Nah, anggaplah 38 sampai 50% untuk pria dewasa. Nah, maka nanti kalau kita mau menilai apakah sudah terjadi peningkatan hematokrit lebih dari 20%, ambil aja nilai tengah dari hematokrit normal. Hematokrit normal berapa nih? Nilai tengahnya 38 sampai 50, berarti ada di sekitar 45 ya, sekitar 45%. Nah, nanti 45% ini kita hitung berapa 20% ya. Berarti 20% dari 45 itu adalah sekitar 9 ya, sekitar 9. Nah, artinya akan ada kenaikan 9 poin dari 45. Jadi kalau kita tambahkan di sini 9 tambah 5, 4, berarti 54. Jadi nanti kalau dapat soal hematokritnya sekitar 54 atau 55%, maka kita anggap itu sudah mengalami hemokonsentrasi. Gitu. Karena harusnya sih kita harus tahu ya nilai sebelumnya berapa. Tapi karena kita biasanya nggak tahu nilai hematokrit baseline orang itu berapa, maka kita ambil aja nilai tengah dari rentang biasa. Jadi rentang normal kan antara 38-50, kita ambil tengah-tengahnya 45, lalu kita hitung 20% dari 459. Kalau kita tambahin berarti dikatakan dia meningkat lebih dari 20% adalah kalau dia sudah lebih dari 54% hematokritnya. Gitu. Makasih dok. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, oh iya, satu lagi, kalau misalkan nanti kita cek hapusan darah tepi pada pasien dengan infeksi dengue, itu biasanya kita bisa menemukan ini. Ini namanya limfosit plasma biru. Nah, ini khas ditemukan pada infeksi virus dengue. Oke, sekarang kita masuk ke demam tifoid. Nah, demam tifoid